dia boleh beriklan, tapi ingat iklannya harus bentuknya harus terlihat seperti iklan. Terlihat seperti Memang iklan, jadi bentuknya adalah iklan spot. Jadi KPID punya program namanya on the spot. Jadi on the spot itu kita adalah melakukan pengawasan pemantauan di tempat secara real time. Jadi kita bawa tuh teman-teman pemantau ke real kabupaten. Halo, selamat pagi pemirsa podcast Indigo, obrolan informasi digitalisasi dan globalisasi kembali lagi untuk memberikan edukasi seputar pengetahuan baru ya, ini terutama dalam menyambut kampanye di media penyiaran begitu yang akan segera kita hadapi ya di awal tahun 2024. Dan kalau di permainan sepak bola itu ada yang namanya wasit ya. Nah, kalau di media penyiaran ada yang namanya lembaga pengawasan khusus yang memang secara periodik ini dipilih, ditentukan begitu untuk mengemban amanah menjadi wasit di media penyiaran agar memberikan pengetahuan begitu kepada media penyiaran, menyiarkan hal-hal yang edukatif, sehat, dan tentunya berimbang ya. Ada siapa di podcast Indigo kali ini? Saya akan langsung memperkenalkan. Ini Mbak Aji Novita Widafantina. Beliau ini adalah komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pas sekali ini divisi yang ditangani oleh beliau adalah divisi pengawasan isi siaran, bidang pengawasan isi siaran. Oke ya, Mbak Aji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini harus nonton terus dong setiap Rabu karena podcast Indigo ya ini tayang setiap hari Rabu dan selalu ada tema-tema yang menarik ini. Nah, kalau kali ini kan tematiknya adalah pemilu begitu ya. Ini kita harus ucapkan juga nih selamat ulang tahun ya. Mumpung masih November, bulan ya. November bulannya Mbak. Belum habis bulan ya. Belum habis bulan ya. Habis ini kita langsung bareng-bareng ya. Iya. Kayaknya enak nih makan bakso. Oke ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur karena terus bekerja sama dengan channel Info 1 menghadirkan informasi-informasi tema-tema yang edukatif, salah satunya seperti hari ini. Nah, tema yang kita pilih untuk Indigo Mbak Aji adalah seputar kapabilitas KPID Kalimantan Timur memberikan edukasi menghadapi pemilu, baik itu pemilu legislatif ya maupun juga presiden begitu, untuk pemilu yang berintegritas. Nah, kalau bicara soal pemilu, sudah mulai hangat isu ini di KPID? Sudah mulai hangat. Jadi kebetulan pas banget nih ya. Jadi beberapa minggu yang lalu memang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat itu mengeluarkan satu peraturan KPU yang khusus mengatur soal pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Jadi peraturan KPU-nya itu nomor 4 tahun 2023 yang memang isinya itu adalah menyadur kemudian mengklasterisasi semua pasal-pasal yang mengatur soal 3 hal tadi yang ada di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 yang mengatur soal kampanye pada pemilu 2024. Nah, jadi memang kalau di PKPU nomor 15 itu kan pasalnya cukup banyak yang menjadi ruang lingkup ya, termasuk misalnya iklan di media sosial, kemudian bagaimana kampanye itu di media massa, media sosial ya, media cetak dan media elektronik, kemudian juga kampanye-kampanye yang dilakukan secara tatap muka ya begitu ya. Nah, itu juga kan diatur. Nah, kemudian untuk memudahkan teman-teman melakukan pengawasan termasuk juga menjadi pedoman bagi teman-teman lembaga penyiaran dibuatlah itu. Jadi peraturan KPI yang terbaru tadi, peraturan KPI tahun nomor 4 tadi tahun 2023 itu. Nah, itu. Berarti kan yang kita tahu ini 28 November sudah mulai tahapan awal untuk kampanye ya yang kita ketahui secara awam. Tapi ternyata di media penyiaran ini belum. Kalau di media penyiaran itu tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Jadi kalau sebelum tahap itu teman-teman belum diperkenakan untuk melakukan iklan kampanye, tapi kalau melakukan sosialisasi misalnya di luar media penyiaran itu boleh secara tatap muka gitu. Tertutup misalnya gitu kan tidak. Kalau sudah di jadwal tahapan kampanyenya ya baru boleh beriklan. Nah, gitu di media penyiaran sendiri. Ini harus kita berikan juga gambaran Mbak Aji bahwa KPID ini bukan lembaga baru. Jadi
Bahkan dulu ingat sekali nih, oh ini disensor KPI gitu. Mm-mm. Kan sensor gitu biasanya kan Iya. gitu ya. Nah, tetapi apakah memang kewenangannya hanya sebatas itu? Tetapi juga di pemilu ternyata juga ada kapasitas untuk memberikan edukasi. Nah, jadi gini, sebenarnya KPI itu kan tidak hanya di persoalan pemilu saja ya, tapi selama masih ada yang namanya frekuensi publik, maka KPI itu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan frekuensi itu. Frekuensi publik. Karena dia adalah sumber daya alam terbatas milik negara, memang harus dimanfaatkan, dan negara itu harus menjamin hak-hak publik masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat. Kemudian juga harus dimanfaatkan kalau orang ingin berusaha misalnya beriklan memanfaatkan frekuensi publik ini, ya harus adil, seimbang, ya harus ada jaminan terhadap persaingan usaha yang sehat. Jadi namanya konteks dalam media penyiaran kan programnya macam-macam, tidak hanya program pemilu saja. Jadi ada program hiburan di situ, ada program religi di situ, ada program jurnalistik di situ. Sehingga sebenarnya kalau apakah KPI punya satu pedoman yang menjadi do and done-nya, boleh dan tidaknya, yang program-program itu ya, boleh dan tidaknya apa saja program yang disediakan kepada masyarakat itu ada. Kebetulan saya bawa bukunya. Waduh. Nah, jadi Udah bawa kitabnya ya? ya bawa kitabnya. Jadi orang bilang itu kitab, kalau kita bilang ya ini Pedoman lah ini ya. pedoman. Jadi namanya Pedoman Perilaku Penyiaran P3 dan Standar Program Siaran. Karena menurut 2012. Nah, jadi ini diundangkannya sebenarnya ini kan produk KPI. Jadi amanah Undang-Undang 32 itu adalah membentuk KPI, dan KPI membuat sebuah pedoman. Ya. Sehingga lembaga penyiaran itu tetap on the track. Nah, jadi sebenarnya boleh saja memanfaatkan frekuensi publik untuk berkampanye, tapi harus adil, berimbang, bertanggung jawab, dan proporsional. Karena di dalam sini diatur gitu, ada satu pasal yang mengatakan bahwa tidak boleh memanfaatkan lembaga penyiarannya, tidak boleh memanfaatkan frekuensi publik ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu tidak boleh. Jadi misalnya nih ada televisi ya, dia punya segmen berita misalnya. Nah, kalau contoh saja ya di dalam konteks misalnya kampanye, proses kampanye, itu kan ada penyiaran, pemberitaan, kemudian iklan kampanye. Salah satu pasal itu ada yang mengatakan di PKPU nomor 15 dan juga di dalam PKPI nomor 4 bahwa kegiatan pemberitaan kampanye tidak boleh memanfaatkan segmen pemberitaan untuk publik. Jadi harus bikin segmen sendiri. Nah, itu diatur. Jadi karena modus gitu nggak boleh memanfaatkan celah-celah itu. Ada 2 pasal di khusus ya, kita kalau bicara spesifik di P3 SPS ini, itu ada 2 pasal 11 dan kalau tidak salah pasal berapa ya, yang mengatur memang pasal 58 atau 57 yang mengatur memang tentang siaran pemilu, baik itu pemilu kada maupun pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada memang pasalnya mengatur bahwa dia tunduk dan patuh pada ketentuan yang dibuat, ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Nah, konteks lembaga berwenang dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu ya ada KPU, kemudian ada Bawaslu ya gitu kan, ada DKPP. Nah, itu. Dan tidak banyak juga nih yang mungkin kenal dengan KPID dalam konteks ini memang punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan. Jadi tidak semua hal yang berkaitan dengan wah ini kayaknya penyiaran nih, siaran nih, itu dilimpahkan ya pelaporannya kepada KPID. Iya. Konteksnya sampai dengan Jadi gini, kalau untuk KPID itu sebenarnya melakukan pengawasan itu ada 2 sebenarnya. Secara internal melalui tenaga pemantau kita, dan secara eksternal itu melalui partisipasi masyarakat. Nah, makanya KPI, KPID dimanapun itu wajib memiliki yang namanya kanal pengaduan, wajib melakukan literasi media. Karena literasi media itu kan salah satu wadah kita untuk memberikan kemampuan masyarakat mengolah informasi sehingga bisa memilih dan memilah. Tapi tidak hanya memilih dan memilah, harapan kita sih sebenarnya bisa memberikan bisa menganalisis isinya, kemudian bisa memberikan apresiasi atau juga memberikan sanksi. Iya. Nah, gitu dengan Jadi pengawasan bukan KPID semata. Sebenarnya kalau sumbernya ya, gitu. Dari mana sih selama ini kita sumber-sumber temuan kita misalnya gitu. Ya itu dari 2 hal itu tadi. Jadi secara internal dan eksternal. Kalau Kalimantan Timur sudah aktifkah ya
Kalau di media sosial kan netizen nih misalnya. Iya, Udah nah, mulai kepo, udah oh mulai gitu. suka ngelaporin ngadu-ngadu. Iya, nah, tapi sayangnya ya bahwa sampai dengan sekarang Undang-Undang 32 itu tentang penyiaran itu hanya mengatur kewenangan KPI mengawasi pengawasan melalui frekuensi secara analog. Jadi yang digitalnya belum, maksudnya itu media atau media-media baru. Jadi media-media penyiaran. Ya. Jadi mereka yang memanfaatkan frekuensi publik yang bersiaran secara serentak bersamaan ya. Nah, yang telah memiliki izin. Nah, itulah, dan kewenangan KPI itu adalah pasca tayang, belum pratayang. Ini yang menjawab sebenarnya pertanyaan masyarakat termasuk Mbak Marga soal sensor. Karena sensor itu bukan KPI. Jadi yang melakukan sensor itu adalah lembaga penyiarannya. Gitu loh, lembaga penyiarannya itu melakukan sensor karena mungkin dia takut misalnya ketika muncul tayangan-tayangan di video kan ada beberapa pasal yang mengatakan bahwa tidak boleh menampilkan. Nah, nanti ada ternyata olahraga dia pakaiannya mini misalnya. Nah, itu kan sebenarnya sudah beberapa kali juga teman-teman di KPI ya gitu rutin melakukan Teguran-teguran. iya teguran juga termasuk meluruskan pemahaman. Nah, sebenarnya kalau kartun kemudian disensor misalnya gitu itu sebenarnya kan bisa kalau seandainya teman-teman di lembaga penyiaran itu mau sedikit capek itu kan dia bisa memilih mana episode yang sebenarnya mungkin tidak menampilkan gitu ya tokoh kartunnya menggunakan pakaian dalam saja itu kan bisa sebenarnya tanpa perlu harus sensor. Jadi kan lebih ke bagaimana peratayaan SOP-nya dan memang di dalam peraturan pemerintah dulu tuh kalau bikin izin itu ada tuh bahwa kewajiban itu adalah sensor itu dilakukan oleh lembaga penyiaran. Itu semua baik LPB, LPTV, kemudian FR Radio, bahkan juga di dalam sini ada diatur, di undang-undang pun ada bahwa semua program siaran itu yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran. Nah, itu tuh jelas gitu. Dan lebih jauh sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita tonton adalah kita sendiri sebenarnya ya. Iya, Kalau punya benar. literasi yang baik. Oke. Nah, karena KPID itu bidangnya tidak cuma satu, sebenarnya bidangnya banyak dan amanahnya sebenarnya tidak hanya melakukan pengawasan saja, tapi bagaimana bisa mendorong tumbuh kembang, misalnya dunia penyiaran, bisa mendorong itu ada itu. Baik, tugas tadi dan belum fungsi menjawab yang itu. loh. Jadi kalau di Kalimantan Timur, apakah masyarakat kita sudah punya awareness? Jadi pemahaman literasi yang baik. Wah, ini nggak bagus nih, saya harus lapor KPID. Nah, kalau itu sih sebenarnya harus bisa diukur, mengukurnya menggunakan apa? Salah satunya sih sebenarnya menggunakan Jumlah laporan masuk. jumlah misalnya? laporan masuk, misalnya apakah ada keterlibatan masyarakat juga, misalnya ada, Sejauh ini ada. walaupun tidak banyak. Karena kita mau jujur sebenarnya semenjak hadir media-media baru 2 tahun 3 tahun belakangan ini ya, ketika penetrasi media-media baru ya kan konversi digital yang luar biasa itu kan percepatan itu kan ada juga macam-macam lah teori itu. Ada yang bilang disrupsi informasi lah yang itu ya di mana semua orang kemudian bisa membuat konten jadi artis misalnya gitu. Nah, itu memang orang itu minatnya untuk menonton TV dan radio turun. Nah, sehingga itu juga yang mungkin membuat masyarakat juga ya selama ini ya kurang juga sebenarnya minatnya, pengawasannya juga kurang. Tapi kalau saya pernah ngobrol sama teman-teman di Jakarta itu banyak. Jadi dia pernah dibilang dalam 1 tahun tuh kalau mereka evaluasi ini KPI ya, karena yang bertugas mengawasi tontonan KPI. untuk secara televisi nasional. Kalau kita kan hanya yang berjaringan saja, yang mungkin ada cabangnya misalnya di sini gitu ya. Itu hampir 2.000, 1.000 itu ada. Walaupun dalam 1 tahun ada sekitar potensi ya. Itu menurut masyarakat. Tapi kan sebenarnya masyarakat ini kan belum bisa juga memilah-milah ya. Ya, awareness-nya bagus. Itu kan versi mereka. Nah, tinggal nanti teman-teman yang analis, teman-teman yang yang mana sesuai memang kita memantau, tadi. komisioner tadi, ya akan melihat nanti kembali ke pedoman. Nah, apakah itu memang sudah ada kriteria ini merupakan sebuah potensi ini memang benar pelanggaran. Nah, kan ada proses dan tahap-tahapnya. Oke, lalu setelah itu dikategorikan sebagai sanksi, apa yang terjadi? Jangan dijawab dulu ya. Mbak Aji, kita harus jeda dulu ya untuk podcast Indigo. Nanti kita juga akan membahas lebih spesifik kepada pemilunya. Apa yang boleh dan tidak boleh selama ini masa kampanye di media elektronik. Ya, yang tadi sudah disampaikan. Tetap bersama kami untuk menyimak jawabannya di podcast Indigo.
setia obrolan, informasi, digitalisasi dan juga globalisasi. Indigo masih bersama dengan Anda. Kami juga masih disupport oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur yang kerjasama dengan channel Info 1. Dan kali ini kami bersama dengan komisioner satu-satunya ya, komisioner wanita yang ada di KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur ya, Mbak Aji Novita Widavantina. Oke, yang sebenarnya kalau kita sih lebih sukanya manggil Ayang Wida gitu. Boleh lah, terserah lah, boleh lah. Ya, tapi nggak masalah lah, biar lebih populer kan. Jadi Ya. ilmunya juga masuk gitu. Jadi Mbak Aji kalau bicara lagi soal pemilu, ternyata Ya. kan ada do dan don't-nya. Menghadapi nanti 21 Januari, apa nih yang harus dilakukan media penyiaran untuk misalnya nih ya, ada kampanye monologis, kampanye dialogis, terus tadi iklan misalnya Ya. dalam rangka sosialisasi agar mereka tahu nih untuk dipilih ya kan, Ya. ajakan memilih dan dipilih. Apa yang harus kita cermati? Ya, jadi gini, kalau kita bicara ruang lingkup pengawasan, sebenarnya kan kami berbeda ya, karena kami tidak mengawasi peserta pemilu. Yang kami kawasi itu adalah lembaga penyiaran, Media penyiaran? media penyiaran. Jadi televisi, radio, ada TV kabel di situ, itu yang diawasi. Secara umum, garis besarnya bahwa frekuensi ini harus bisa adil, proporsional, dan berimbang dalam memberikan kesempatan kepada semua peserta pemilu. Kemudian dia tunduk dan patuh pada peraturan lembaga yang berwenang yang saya sampaikan tadi kan. Nah, kemudian karena sudah ada PKPU-nya, karena kemudian sudah ada PKPI-nya, beberapa hal yang terkait soal 3 hal besar tadi yang menjadi pengawasan itu. Dan selain 3 hal itu juga ada juga tadi kan 3 hal yang menjadi fokus pengawasannya, tapi ada juga ada hal-hal lain yang menjadi pengawasan juga di luar itu, misalnya pada masa tenang, pada masa pencoblosan itu ada aturannya juga, apa yang boleh dan nggak boleh ya gitu ya. Kalau misalnya sebagai contoh misalnya teman-teman itu kan nanti boleh berkampanye gitu ya di media penyiaran, di baik televisi maupun di radio, itu bolehnya di tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Nah, dia boleh beriklan, tapi ingat iklannya harus bentuknya harus terlihat seperti iklan. Terlihat seperti Memang iklan, jadi bentuknya adalah iklan spot. Jadi dia tidak boleh disamarkan dalam bentuk sandiwara, dia tidak boleh masuk ke dalam program-program lain, kemudian program-program kuis itu tidak boleh disisipin atau disponsori oleh oleh Calon peserta pemilu bersangkutan ya, ya. oleh peserta pemilu. Itu tidak boleh. Kemudian jumlah dan durasinya itu ada aturannya. Misalnya untuk TV dia 30, untuk TV 60, kemudian radio 30, dan dia 10 kali. Di luar yang difasilitasi oleh KPU. Ada juga yang difasilitasi oleh KPU. Jadi tidak boleh berjam-jam gitu. Iya, nggak boleh. Ada batasannya, karena kan harus memberikan kesempatan yang sama. Dan kalau begitu nanti teman-teman yang punya banyak sumber dana itu akan bisa punya kesempatan yang lebih besar untuk dipilih. Lebih lama Ya, durasinya di media penyiaran. sedangkan ini kan frekuensinya punya publik gitu loh ya kan, punya publik. Jadi memang Ini harus tidak dijaga. membatasi kreativitas artinya ya. Enggak, tidak membatasi kreativitas. Yang penting isi materinya itu, isi materinya itu memang harus ada beberapa, saya kurang hafal memang kalau itu, cuma yang jelas ya tidak boleh mempertentangkan suku, agama, ras, ya itu ya, hal yang seperti itu ya. Nah, itu prinsip-prinsip umum lah ya. ya umum yang ada di P3SPS dan etika pariwara sebenarnya. Jadi dia tunduk juga pada ketentuan etika pariwara periklanan. Nah, nanti apa sih spesifik materi iklan yang boleh tidak boleh, nanti itu kan bisa lah teman-teman media penyiaran itu browsing sendiri misalnya gitu ya di PKPI atau di PKPU-nya. Nah, terus terkait soal misalnya pemberitaan. Nah, jadi kalau kita lihat tuh pemberitaan itu dia kalau mengenai peserta pemilu maka dia tidak boleh masuk di segmen pemberitaan untuk publik. Jadi dia harus bikin segmen pemberitaan sendiri. Makanya kalau lihat televisi sekarang tuh ada kabar pemilu, ada sang kandidat, dan di situ jelas advertorial gitu. Iya, jadi tidak boleh. Jadi dia tidak boleh berbayar. Jadi memang itu harus disediakan oleh pemberitaan adil, proporsional, berimbang. Wow. Adil pemberitaannya, proporsional kesempatannya, berimbang beritanya gitu. Narasinya juga harus ditekankan, ada aja, kita jujur ya. Mungkin beberapa lembaga penyiaran yang punya afiliasi politik. Nah, itu kan pasti tahu lah ya si ini paham si ya, itu ya. Gitu. Nanti misalnya dalam satu segmen berita porsinya lebih besar si pemilik atau narasi yang dia gunakan. Nah, itu yang menjadi pengawasan juga. Itu di pemberitaan oleh
teman-teman KPU Pusat. Jadi selain narasi, frekuensi, durasi. Yang jelas pokoknya itu harus di segmen. Kemudian dia tidak boleh menyisipkan azan, menyisipkan iklan pada azan. Ini menyisipkan ya, built-in ya. Jadi kita konteks kemarin Pak Ganjar. Nah itu sebenarnya memang ada kekosongan regulasi di situ bahwa dia muncul sebagai talent. Nah ini kan hal-hal yang seiring perkembangan zaman, orang ini kan bersiasatnya makin maju ya, khusus saya gitu ya. Dan memang regulasinya belum mengatur soal itu. Jadi kategorinya belum ada memang. Nah, tapi kan itu menjadi catatan tersendiri. Azan jangan diikutin lagi gitu di 21 Januari nanti. Karena memang secara regulasi, secara dasar hukum tidak ada, tapi secara etik saja sebenarnya. Lebih ke situ kan etikanya. Nah, itu soal pemberitaan harus segmen tertentu, kemudian iklan itu kan harus jelas, iklan itu dia mencakup ada aspek-aspeknya. Secara kumulatif kita mengkategorikan dia sebagai iklan itu adalah visi misi, program dan atau citra diri. Jadi Anda tidak punya visi misi, tidak punya program, tapi bicara citra diri, nama dan nomor urut, iklan kampanye. Silahkan saja sebenarnya kalau teman-teman mau berkampanye, tapi saya mengingatkan bahwa kalau teman-teman berkampanye lebih dulu, kemudian dalam satu iklan itu ada unsur kampanye yang terpenuhi, kami memanggil lembaga penyiaran, tapi nanti teman-teman peserta pemilu itu bisa dipanggil sama Bawaslu karena dianggap mungkin kampanye di luar jadwal. Nah itu ya, karena kampanye di luar jadwal itu ya salah satunya juga merupakan bentuk kalau nggak salah pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah jadi saya kemarin tuh teman-teman ada yang konsultasi gimana saran saya, ya harap bersabar dulu. Kalau mau bersosialisasi ya silahkan saja, tapi jangan ada bahasa ajakan dan segala macam itu kan begitu. Kalau nggak bikin saja segmen khusus misalnya yang memang mengundang seluruhnya. Kayak misalnya dilakukan oleh RRI gitu ya memang punya segmen khusus, dia mengundang tuh semua peserta pemilu. Kita jadwalin anggota DPD misalnya itu kan dijadwalkan. Terserah mau datang silahkan, mau tidak datang diwakili LO-nya silahkan. Nah, silahkan. Yang jelas kita siapkan itu slotnya dan itu adil untuk semua pihak. Kemudian tadi segmen itu juga sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya memang. Kemudian kalau jatah yang misalnya kan ini kan ada nih difasilitasi oleh KPU, difasilitasi oleh pemerintah melalui KPU di lembaga penyiaran kan ada itu. Nah itu juga tidak boleh kalau misalnya si calon A peserta misalnya caleg atau partai, kemudian ini dikasihkan ke peserta yang lain. Dia punya slot misalnya 5 kali, ternyata dia tidak ambil. Diambil oleh yang B jadi 10 kali, tidak boleh. Tetap boleh 5. Di luar dari itu silakan membiayai sendiri maksimal 10 spot. Itu. Dan itu semuanya ada ya di PKPU-nya ya? Ada di PKPU ada, kemudian di peraturan KPI-nya juga ada. Nah itu. Nah kemudian peraturan soal di masa tenang. Nah itu ada juga di masa tenang. Jadi itu kan masa kampanye. Kalau masa tenang kan mulai masuk 10 Februari itu ya? Sampai termasuk dialog monolog itu tadi boleh, tapi di penyiaran khusus kampanye di segmen khusus. Ya itu ya di segmen khusus. Kemudian kalau sudah di masa tenang tidak boleh ada lagi pemberitaan terkait soal itu. Kemudian quick count, nah itu tidak boleh karena kan masa tenang kan orang tidak boleh dipengaruhi dengan upaya-upaya ini kan ini kan mempengaruhi halayak misalnya elektabilitas gitu. Iya. Karena di dalam undang-undang itu kan jelas dikatakan bahwa apa yang disiarkan itu melalui frekuensi publik itu dia bisa mempengaruhi sikap halayak, sikap dan perilaku halayak. Ya sama, jadi kalau misalnya di dalam tahapan misalnya masa tenang gitu itu tidak boleh ya, karena kan bisa mempengaruhi. Karena juga masa tenang ya puasa dulu lagi ya. Mbak Aji, ini kalau misalnya saya lihat tadi ya, memang pekerjaannya jadi jelas akan lebih sibuk KPI untuk melihat. Kita juga ingin mendengar kira-kira sistem yang dibuat dengan keterbatasan lah jelas personil ya, itu bagaimana pengawasannya, jemput bolanya dan sebagainya. Kemudian juga ada berapa banyak ya lembaga yang memiliki frekuensi publik yang menjadi domain dari KPI di Kalimantan Timur. Gini. Jadi di dalam PKPI nomor 4 itu di pasal bagian terakhir itu ada pemisahan sudah. Jadi ada pemisahan bahwa KPU pusat itu melakukan pengawasan terhadap siaran tadi ya, soal pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye itu lembaga penyiaran swasta nasional. Itu di sana. Nah, kita itu lembaga penyiaran yang lokal. Ada berapa di LPP? Sekitar 127, termasuk LPB karena LPB itu juga menjadi domainnya, menjadi pengawasan juga karena LPB. Iya, berjaringan. karena berjaringan karena tidak boleh itu karena kanal yang di dalam
karena itu ada kanal-kanalnya tuh ya, Iya. di dalam TV-TV kabel itu kemudian misalnya disewa, dikontrak hanya untuk calon Misi-misi. tertentu misalnya, begitu-gitu kan, atau di masa tenang mereka menyiarkan lagi 120? debat misalnya, kan nggak boleh. 120 berapa? Se-Indonesia, se-Kalimantan, ya Sekaltim. 127 itu ada lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, ya, kemudian lembaga berjaringan, SSJ juga termasuk. SSJ? SSJ itu seperti misalnya kayak Indosiar Samarinda, MNC Samarinda, iNews Samarinda. Nah, ya itu kan punya. Ditahan dulu ya. Ya. Tadi kita akan bicara lagi di segmen terakhir nanti di podcast Indigo. Tetap bersama kami untuk menyimak jawabannya. Oke, pemirsa podcast sudah menyimak tadi apa saja ya untuk Anda yang setia menonton podcast Indigo, obrolan informasi digitalisasi dan globalisasi kerjasama Diskominfo Kalimantan Timur bersama dengan channel Info 1 ya yang tayang setiap hari Rabu. Ini masih dengan komisioner paling cantik karena satu-satunya di KPID Kalimantan Timur. Mbak Aji, kita tahu komisioner aja cuman ada 5. 7. Oh, mohon maaf, 7. 7. Ya, baik. Oh ya, betul, 7. 7. Satu-satunya perempuan, tetapi kan di bidang pengawasan isi siaran. Iya. Yang kerjanya kayaknya juga menyimak terus mendengarkan ya, meskipun mungkin ada keterbatasan. Caranya mengawasi itu gimana gitu? Kan nggak mungkin Iya. hanya menunggu laporan ya Iya. dari masyarakat. Kalau ya itu memang tantangannya ya luar biasa berat ya, karena ada 127 itu, kemudian juga kita punya tenaga pemantaunya itu ada 14. Nah, tapi satu-satunya kita untuk sebenarnya mengambil sampel gitu ya, menangkap fenomena, temuan dan segala macam itu tidak cuma memantau dilakukan pemantauan saja ya, karena kan kalau kita lihat cara sistem ini bekerja kan secara digital ya, secara digital terestrial atau itu ya, jadi regional. Jadi Samarinda radio misalnya kan dia tayangnya berarti Samarinda saja, di luar tidak bisa melalui streaming misalnya gitu kan. Kalau televisi juga begitu, kalau dia Samarinda hanya Samarinda. Ya walaupun itu cukup membantu kalau dengan yang sekarang sistem digital ini kan pasca analog switch off ini kan, misalnya zona 1 Samarinda, Kutai Kartanegara, kemudian Bontang 1 zona. Jadi kita bisa mengawasi televisi itu di Samarinda saja. Ya. Nah, tapi radio ini kan kita harus datang ke kabupaten kota. Nah, jadi tahun ini ya itu sudah selesai, sudah rampung. KPID punya program namanya on the spot. Jadi on the spot itu kita adalah melakukan pengawasan pemantauan di tempat secara real time. Jadi kita bawa tuh teman-teman pemantau ke Real kabupaten. time mengunjungi, ini kayak sidak ya? Iya, lebih begitulah ya, sidak frekuensi kali ya. Iya. Sidak Berarti kalau ada Mbak Aji, awas ada Mbak Aji datang kan kita nggak bilang kalau kita datang aja udah mantau 2 hari 3 hari, baru kemudian besok kita melakukan kunjungan kan, misalnya gitu untuk bukti administrasinya gitu saja. Lebih efektif sistem ini? Sejauh ini lebih efektif karena banyak temuan kita juga menjadi bahan evaluasi, seperti misalnya implementasi iklannya yang di beberapa kabupaten kota ternyata teman-teman itu melampaui batas ya, yang diamanahkan oleh undang-undang, misalnya lebih dari 20% tuh ada. Bahkan ada TV radio itu yang ternyata mereka ini selama ini bersiaran open mic, mereka tidak buka dengan Indonesia Raya, padahal itu amanah undang-undang, atau mereka tidak tutup dengan lagu nasional. Nah, itu ada teman-teman kita yang seperti itu. Kemudian selain on the spot itu ada lagi juga yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring evaluasi itu secara administratif. Nah, jadi makanya saya bilang ya, dengan berbagai keterbatasan itu kita upayakan untuk tetap melakukan pengawasan semaksimal mungkin secara berkala dan terjadwal. Kalau untuk di Samarinda ya setiap hari, tapi kalau untuk daerah di di luar Samarinda yang kita bisa pantau secara streaming, tapi saya izin. Bisakah kami memantau secara streaming, karena kami menemukan ada beberapa teman-teman misalnya radio itu yang secara analog dia siarannya apa, ternyata tidak sama dengan streamingnya. Nah, ini kan takutnya nanti kami salah, misalnya salah dalam menghitung implementasi iklannya segala macam gitu. Yang penting komunikasinya tetap jalan gitu. Pun demikian dengan masa-masa pemilu ini. Iya, masa-masa pemilu ini malah mungkin kami nanti lebih efektif. Jadi lebih sering sidak. Akan lebih sering sidak, dan itu 24 jam. Kalau radionya 24 jam, kita pantau 24 jam.
nanti shift-shiftan kan, kita atur jadwalnya. Walaupun mungkin dalam seminggu kita akan melakukan 2 kali, ayo kita 2 kali nih misalnya gitu kan. Kita adakan itulah ya, Ya. sidaknya misalnya gitu. Eh. Nah itu jadi ini berbagai macam, nanti bisa dengan menggunakan logbooknya misalnya gitu kan, log siarannya Kita misalnya gitu. lihat catatan-catatan siarannya apa. Iya, dan memang salah satu yang tadi kan itu ya, keterbatasan kita soal ini, yang kedua juga sebenarnya kita sudah mengalami kendala soal alat pemantau. Jadi kalau dulu itu ada alat yang memang bisa merekam ya kan, jadi kita bisa tonton di keesokan harinya. Kalau sekarang kan tidak. Tapi ini sedang kita siasati juga, kemarin sudah belajar ke Banten dan Bandung ya, ini seperti apa gitu. Ada untuk digitalisasi di alat sana? sebenarnya bukan digitalisasi, hanya mereka tuh kayak ada gimana ya caranya. Jadi makanya mereka tuh menginstalasi, jadi memodifikasi misalnya DVR dipadukan dengan televisi dan sehingga kemudian bisa misalnya seperti konteksnya CCTV tapi dia dari Langsung. siaran ya. Kalau CCTV kan misalnya melihat, kalau di VR Visual ya? visual CCTV. Nah, kalau ini enggak, jadi dari sinyal TV siaran muncul kemudian direkam, Oke, jadi dipadukan. Nah, outputnya itu langsung ada audio. bisa direkam. canggih Nah, banget. itu jadi makanya kita siasatin itu, karena kalau beli alatnya lumayan mungkin. Lumayan, dan kayaknya belum ada penganggaran untuk itu ya. Kalau dulu itu memang dari KPU pusat, jadi cuman ya sekarang itu. Oke, ini yang menarik adalah kan kita terbatas, tapi juga ada harapan masyarakat itu jangan sampai tidak tahu menahu gitu, karena kan apa yang kamu tonton itu kan menunjukkan siapa kita gitu ya, salah satunya. Di sini digitalisasi juga sudah mulai dilakukan di KPID Kalimantan Timur, jadi membuka kanal pengaduan seluas-luasnya. Bolehkah di kesempatan podcast Indigo ini juga Mbak Aji sampaikan ya, kami harus bagaimana jika menemukan sesuatu yang melanggar pedoman dari kitab KPI sendiri. Iya, jadi terkait soal kanal pengaduan, memang itu kan salah satu sumber kita untuk mendapatkan temuan gitu ya tentang potensi pelanggaran misalnya yang dilakukan. Nah, jadi kemarin itu yang menarik itu ada tuh salah satu tuh pengaduan masyarakat juga soal iklan minuman keras. Iklan minuman keras. Ya, jadi waktu itu ada iklan minuman keras anggur. apa? Oh, anggur. Aku pikirnya es salah batu. satu ya minuman rasa anggur lah Iya, ya kan, iya. minuman rasa anggur. Jadi itu ya masyarakat juga yang waktu itu melaporkan kan di kita. Jadi kalau bicara soal kanal, ya kanal saya nggak hafal nomornya, tapi websitenya ada kan, KPID Kaltim itu Kaltim, KPID Prof Kaltim nggak salah itu ada. Kemudian IG-nya juga ada, KPID Kaltim, kemudian Facebook-nya juga ada. Nah, nomor WA-nya itu ada di IG ada? Iya, Iya. di sosial media yang kita punya. Nah, sekarang juga sudah mulai memaksimalkan melalui iklan layanan masyarakat. Iya. Jadi beberapa televisi nasional, radio itu berkontrak, termasuk juga media-media media-media online, kemudian media cetak dan elektronik tuh Berkontrak juga dengan KPI. berkontrak dengan KPID itu untuk ya mensosialisasikan kegiatan kita. Atau menerima kanal aduan juga Iya. lalu diteruskan. Oh, tidak, hanya untuk mensosialisasikan soal Bahwa ada kanal ini. Iya, ada kanal ini, kemudian juga soal literasi medianya. Nah, itu. Jadi kalau menemukan apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah Oke. perlu saya dokumentasikan? Jadi gini, kalau untuk misalnya ada temuan, misalnya ada kira-kira nih kayaknya kok kurang pantas lah misalnya. Apakah misalnya dia sara, saru, serem, sadis misalnya gitu ya. Apa tadi? Boleh? Sara, saru, serem, sadis misalnya gitu ya. Sebentar. Sara, saru, serem, sadis. Misalnya gitu ya, ketemu misalnya ada dalam satu konsep sinetron atau apa. Itu ya teman-teman bisa mencatat nama programnya, kemudian Jam tayangnya? jam tayangnya, televisinya misalnya apa gitu, Isi lembaga aduannya penyiarannya. Isi aduannya perlu, tapi tidak usah terlalu panjang lebar, karena kalau untuk siaran-siaran televisi nasional itu biasanya teman-teman kan punya rekaman, yang penting ada time code-nya. Itu bisa dimasukkan ke kita bisa meneruskan. Kalau misalnya tidak, kita nggak tahu nih kalau alamatnya KPI pusat di mana, teruskan ke kita bisa meneruskan ke teman-teman. Sekarang udah punya IG lah rata-rata ya, jadi bisa Iya, langsung datang ke laman IG-nya KPID Kalimantan Iya. Timur ya. Iya. Kalau nomornya nih saya punya nih ya, 08 0811 ya, iya. 5597 575 ya, 0811 5597 575. Atau kalau nggak sempat nyatat langsung aja ke IG-nya KPID Iya. Kaltim, sangat mudah lah. Mm-mm. Oke, makasih banyak, ini informasi Oke, yang sangat. kalaupun bicara soal mengedukasi, kita sudah mulai karena sekarang KPID punya forum, namanya Forum Pemerhati dan Literasi Media. Jadi selain kita
melakukan literasi media ke masyarakat misalnya atau ke kampus atau kemana, kita juga sudah punya forum itu yang memang teman-teman itu juga terlibat dalam melakukan pemantauan. Nah, Jadi isinya diskusi ini aktif. adalah perwakilan dari 5 kampus, 4 kampus terbesar yang ada di Kalimantan Timur. Ada Universitas Melawan, ada UINSI, ada UMKT, ada UNU di situ. Nah, gitu. Jadi mereka tergabung ada sekitar 100 kalau tidak salah relawannya yang ada di dalam itu. Ya, mudah-mudahan semakin bertambah setelah nonton podcast Indigo ini ya. Mudah-mudahan. Mbak Aji makasih banyak ya. Iya, Tetap sama-sama. semangat ya. Iya, semangat. Ya, dan ditunggu baksonya ya. Karena ulang tahun kan di bulan November ya. Terima kasih banyak untuk Anda pemirsa podcast Indigo yang sudah menyimak tayangan ini. Semoga semakin menambah literasi kita bahwa media penyiaran juga menjadi bagian yang perlu kita awasi jika ingin menciptakan ya penyiaran Indonesia yang sehat, terutama dalam mengawal pemilu yang berintegritas. Saya Marga Rahayu, saya akhiri dan tetap nonton ya podcast Indigo setiap hari Rabu yang disupport oleh Diskominfo Kalimantan Timur bersama dengan channel Info 1. Sampai jumpa.